Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan tentang tinjauan menyeluruh dalam sistem informasi akuntansi. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviani Sipahutar dengan NIM 1962201115. Untuk itu, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian ada istilah penting dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah sistem, yaitu serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, konflik tujuan atau goal konflik, yaitu terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu data, adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Yang kemudian adalah informasi, yaitu data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, nilai informasi atau value of information, yaitu keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Kemudian ada karakteristik sistem informasi yang baik. Yang pertama itu adalah relevan, yaitu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Yang kedua, reliable, bebas dari kesalahan, menyampaikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat. Yang ketiga, lengkap, yaitu tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Yang keempat, tepat waktu, diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, dapat dipahami, yaitu disajikan dalam format yang dimengerti dan jelas. Yang keenam, dapat diverifikasi, yaitu dua orang yang independen dan berpengetahuan di bidangnya dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Dan yang terakhir, dapat diakses, tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang dapat digunakan. Kemudian, fungsi utama sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh My name Yulita Mila Indriani Singomora dengan NIM 1962201109. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, Liza Oktaviani. SIA dapat menambah nilai untuk organisasi dengan cara 1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan aktivitas rantai pasokan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang keenam, meningkatkan pengendalian keputusan. Selanjutnya, SIA dan strategi perusahaan. Membuat keputusan yang bijak membutuhkan pemahaman dari strategi bisnis secara keseluruhan. Perkembangan TI dapat mempengaruhi strategi bisnis.
Contohnya, internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikan dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategi. Internet mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi dengan biaya rendah, dampaknya mungkin akan problematik. Selanjutnya, peran SIA dalam rantai nilai atau value chain. Yang pertama, aktivitas utama. Dalam aktivitas utama, peran SIA dalam rantai chain terbagi atas 5, yaitu 1. Logistik inbound, yaitu penerima, penyimpan, dan mendistribusikan bahan baku untuk membuat produk, jasa, atau barang yang dijual. Yang kedua, operasi, yaitu aktivitas mengubah input menjadi jasa atau produk jadi. Yang ketiga, logistik outbound, yaitu distribusi produk jadi ke para pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, yaitu aktivitas yang membantu pelanggan membeli barang atau jasa. Yang kelima, pelayanan, aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Selanjutnya, aktivitas pendukung. Dalam aktivitas pendukung, peran SIA dalam rantai nilai terbagi atas 4. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas akuntansi, keuangan, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu aktivitas merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberi kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga, teknologi, yaitu aktivitas meningkatkan barang dan jasa seperti pengembangan teknologi informasi. Yang keempat, pembelian, yaitu aktivitas pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.